Oke, saya akan perkenalkan dulu ya, karena mungkin banyak yang belum kenal saya ya. Pasti ini teman-teman mungkin banyak orang baru yang belum kenal saya. Jadi saya biasa dipanggil Gian ya. Jadi biasa orang manggil saya Mas Gian gitu ya. Nah, nama saya Gian Dwi Saputro. Saya biasa dipanggil Mas Gian. Nah, ini adalah saya memperkenalkan dulu ya beberapa karya saya ya. Nah, ini saya pernah bikin buku yaitu Jago Jualan di Facebook. Mungkin bukunya masih beredar versi soft copy-nya di ebook apa di Shopee atau di semua marketplace. Nah, dulu produk ini waktu awal-awal kita launching itu kita jual sampai dapat 1.000 piece saat awal launching. Ini awal launching ya. Ini awal launching tapi produknya belum jadi. Nah, itulah gilanya seorang marketing biasanya. Biasanya kita launching dulu tapi bukunya belum jadi. Jadi waktu itu kita pas umumin ini udah ada yang order, udah ada yang bayar sampai 1.000 piece gitu ya. Jadi dia PO dulu nunggu sampai 2 minggu atau 3 minggu gitu, saya lupa. Nanti baru kita kirim gitu. Nah, itu kita PO langsung terjual 1.000 piece dan total saat ini total terakhir sampai sudah terjual 10.000 piece lebih ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah buku pertama saya yang saya tulis, teman-teman. Nah, lalu setelah itu di tahun 2017 ini perjalanan saya dulu ya, teman-teman ya. Jadi, saya mengawali karir di bidang marketing ini dari menjadi CEO di dropship aja, yaitu sampai tahun 2019. Terakhir kita mencetak omset hingga kurang lebih sampai 14 miliar, teman-teman, per tahunnya ya. Nah, ini adalah perusahaan manufaktur yang sekarang dipegang oleh orang lain ya. Jadi diambil alih, perusahaan kita diambil alih dan kita jual, diambil alih oleh orang lain, teman-teman. Nah, ini dulu saya ya. Ini dulu saya masih masih kurus ya. Nah, terus saya juga sebagai pembicara seminar di berbagai kota ya, teman-teman mungkin kalau mau ngundang saya juga bisa ya. Nanti tergantung nanti kita negosiasi aja berapa biaya dan sebagainya. Nah, ini saya suka ngisi seminar di berbagai kota, di beberapa radio juga saya pernah ngisi ya, teman-teman ya. Terkait dengan bisnis ya, teman-teman ya. Oke, sebentar saya coba baca-bacain dulu ya. Saya termasuk member ya. Saya pernah ikut, cuma saya nggak lanjut karena mungkin kurang paham bikin hooknya. Oke, siap ya. Sekarang itu udah nggak saya pegang lagi ya kayak. Jadi udah ada tim, udah ada orang baru di sana ya. Siapa Gian Wisaputra lagi? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mengawali karir di dunia atau di bisnis produk digital ini itu kurang lebih sudah 2 tahun lebih deh, kalau nggak salah saya mengawali karir ini sudah 2 tahun lebih untuk jual produk digital ini ya teman-teman ya. Nah, awalnya ini awal saya cerita dulu ya. Jadi produk digital itu awalnya saya jual waktu itu adalah kursus YouTuber. Nah, kenapa saya jual kursus YouTuber? Waktu itu saya emang sebagai YouTuber juga gitu. Saya main YouTube terus saya lihat, oh ternyata begini ya, ternyata cara untuk bisa viral seperti ini dan sebagainya. Nah, akhirnya di sana saya buat kursusnya tuh. Nah, setelah saya buat kursusnya, ini gilanya saya adalah saya nggak ngerti nih cara cara beriklannya gimana ya. Saya nggak tahu cara untuk memasarkan produk kursus YouTube ini. Nah, ini dulu di tahun 2020-an kalau nggak salah. 2021 atau 2020 gitu, saya lupa. Nah, akhirnya saya minta tolong oleh agensi gitu teman-teman ya. Nah, kebetulan agensi itu pas banget sampai sekarang juga masih saya pekerjakan teman-teman ya. Nanti mungkin kalau teman-teman mau info agensinya mungkin bisa bisa japri saya ya. Nah, itu sampai sekarang masih saya pekerjakan. Jadi saya sekarang iklan ada yang saya pakai agensi dan saya bikin bikin iklan sendiri gitu. Nah, dulu kan saya nggak bisa iklan ya. Akhirnya saya pakai agensi. Nah, itu pas banget kebetulan ya hoki-hoki saya juga ya. Jadi saya dapat sehari itu bisa maksimal itu bisa 500.000 ya, 300.000, 500.000 itu dalam satu satu produk di budget itu cuman 100 ribuan. Ya budgetnya waktu itu 100 ribu dapat bisa sampai 500 ribu. Nah bahkan lucunya di bulan puasa ya di bulan Ramadan itu saya bisa
meraup omset yang cukup lumayan, bisa sampai 30-an ya, 20 sampai 30-an juta. Nah, bahkan di libur lebaran itu, ini teman-teman yang main produk digital pasti ngalamin nih. Yang lain iklannya pada mati, itu kita nyala kan, namanya juga produk digital. Nah, di produk digital di hari-hari lebaran, di saat orang tanggal merah lebaran lagi pada Idul Fitri, itu malah kenceng, teman-teman. Saya juga nggak tahu itu karena saya udah mengalami 2 atau 3 kali lebaran seperti itu. Itu malah iklannya naik di lebaran itu. Nah, mungkin entah orang pada matiin iklan atau apa. Kalau saya kan jalan terus karena kan kita produk digital. Produk digital nonstop ya, 24 jam, dan orang masih tetap bisa bayar dan kita kasih aksesnya langsung gitu. Jadi nggak perlu kirim-kirim barang. Nah, itu enaknya teman-teman main produk digital ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Berapa sih potensi hasil jual produk digital? Nah, ini adalah hasil dari income saya dari jual produk digital. Nah, rata-rata ini income maksimal 3 bulanan ya. Nah, rata-rata income terbesar saya jual produk digital adalah 80-an ya, 60 sampai 80 jutaan. Ya, walaupun belum banyak, tapi memang produk digital itu produk yang potensinya masih sangat luas, teman-teman ya. Nah, ini income hanya dari ini ya, apa namanya? Hanya dari hard selling. Nanti saya akan jelasin lagi bagaimana potensi produk digital ini menghasilkan income ya. Ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan ya. Nah, kenapa produk digital, teman-teman? Pertanyaannya ya. Nah, ini dia ya. Tadi mungkin banyak teman-teman di sini yang awam ya. Jadi, pertama, produk digital itu dia nggak butuh modal gede, teman-teman ya. Dia nggak butuh modal gede. Modalnya apa sih? Modalnya paling cuma teman-teman bikin website 75.000, terus teman-teman siapin landing page-nya, terus habis itu teman-teman iklan ya. Beriklan paling ya ngetes-ngetes budget sehari 100.000 sampai eh, sehari 100.000 sampai 500 ribuan gitu ya, ngetesting buat ngetesting produknya gitu. Jadi artinya nggak butuh modal yang harus keluar duit kayak misalnya teman-teman mau sewa ruko atau apa gitu ya, itu kan pasti butuh modal besar, apalagi teman-teman kalau produk fisik ya. Nah, nanti kalau misalnya ada retur yang gantiin kan kalian gitu ya, nah ribetnya di situ. Nah, produk digital juga nggak pakai stok barang, teman-teman, jadi aman ya, nggak ada barang fisik sama sekali. Bisa sistem otomatis, terus juga dia banyak jenisnya. Nah, banyak jenisnya itu dalam arti dia, kalau saya lihat potensi di pasaran itu saat ini ada sekitar 10.000 lebih produk digital yang punya potensi untuk dijual di pasar Indonesia maupun pasar luar negeri, teman-teman. Nah, sebenarnya ini potensi yang cukup luar biasa kalau teman-teman mau mainkan. Saya pun belum main di pasar luar negeri nih. Mungkin nanti insya Allah kalau udah nggak sibuk, saya akan coba kulik-kulik juga pasar luar negeri ya, teman-teman ya. Karena pasarnya masih sangat luas sekali ya. Oke. Ya, benar. Nanti insya Allah pasti ada panduan kalau misalnya saya sudah ngulik pasar luar negeri. Karena kencang juga tuh di situ ya produk digital ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Produk digital ini bentuknya apa sih? Nah, ini buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu ya. Karena tadi saya lihat banyak banget masih pemula ya, masih belum pada paham ya. Bentuknya adalah yang pertama e-book. Nah, nih teman-teman bisa main e-book. E-book itu apa? E-book itu electronic book atau buku elektronik. Jadi kalau misalnya ada buku tentang Islami ya, misalnya buku fisik, nah itu bisa dijadiin elektroniknya atau dijadiin file PDF-nya aja. Nah, di file PDF-nya itu nanti orang baca baca langsung lewat handphonenya kayak gitu. Nah, itu adalah electronic book. Nah, ini adalah yang sering banget banyak orang jual ya. Nah, kalau di Indonesia potensinya sangat besar, apalagi di luar negeri ya. Di luar negeri itu juga lumayan banyak orang yang beli e-book, teman-teman ya. Nah, tapi kalau di Indonesia ini minat baca orang itu sangat-sangat rendah ya. Tapi tetap ya, untuk e-book ini banyak juga teman-teman yang beli ya. Karena saya juga ada jual e-book juga ya. Nah, di sini ada yang kedua yaitu video tutorial, teman-teman. Nah, video tutorial itu dalam bentuk yang saya bikin waktu awal pertama saya jual kursus YouTube, itu saya bikin video tutorial step by step-nya. Jadi dari mulai pengenalan siapa saya, terus akhirnya saya kasih tahu bagaimana cara untuk memulai jadi YouTuber kayak gitu. Nah, itu saya bikin video tutorialnya. Saya rekam sendiri, teman-teman. Saya rekam pakai laptop ya, saya rekam
saya bikin slide presentasinya, saya praktekin nih caranya begini gini gini gitu. Nanti habis itu udah tinggal dijual. Nah, itu video tutorial. Terus Zoom meeting. Nah, Zoom meeting kayak gini juga bisa. Misalnya nanti teman-teman dapat penawaran untuk ikuti Zoom meeting sampai 3 hari bayar 2 juta misalnya kayak gitu. Nah, itu salah satu produk digital juga ya. Lalu private mentoring juga sama. Jadi misalnya teman-teman melihat penawaran landing page, terus ada orang nawarin private mentoring dengan harga 5 juta untuk selama 6 bulan, misalnya dipandu step by step belajar digital marketing. Nah, itu juga produk digital termasuknya, teman-teman ya. Oke, nah ini dia teman-teman. Produk digital yang laku di pasaran tuh apa sih? Nah, jadi ada 4 kategori produk digital, teman-teman, yang laku di pasaran. Yang pertama adalah penurunan berat badan. Ya, misalnya bagaimana cara menurunkan berat badan tanpa harus diet berlebihan atau tetap tetap bisa makan enak. Nah, nanti teman-teman bisa tuh buat e-booknya atau buat video tutorialnya dan sebagainya. Yang kedua adalah kesehatan mental dan perhatian. Ketiga adalah pernafasan dan kesehatan pernafasan. Nah, ini kayak mengatur pernafasan biar mungkin lebih lebih sehat dan sebagainya ya. Saya nggak tahu, nanti kita akan kulik-kulik lagi ya. Nah, terus kesehatan pencernaan dan kesehatan usus. Nah, ini yang berhubungan dengan pencernaan ya, teman-teman. Nah, selain kesehatan, ada yang berhubungan dengan kekayaan, teman-teman. Nah, ini yang paling banyak orang beli ya. Ini yang paling banyak dan paling gampang jualnya, teman-teman. Karena semua orang pasti pengen kaya ya. Semua orang pasti pengen kaya, pengen menghasilkan duit. Nah, maka dari itu banyak orang yang bikin tutorial bagaimana cara menghasilkan uang dari menjual produk digital seperti ini, atau tutorial menghasilkan uang dari Meta Ads atau dari TikTok Ads ya. Nah, itu banyak. Pokoknya banyak orang yang ingin membeli hal-hal yang berhubungan bagaimana cara menghasilkan uang dari YouTuber dan sebagainya. Kayak gitu ya. Lalu strategi investasi, bagaimana cara untuk berinvestasi yang benar agar bisa menghasilkan income hingga 2 miliar. Nah, itu ada juga teman-teman yang bikin kayak gini. Kalau misalnya teman-teman punya keahlian di bidang ini ya. Nah, terus keuangan pribadi dan penganggaran, lalu mata uang kripto dan blockchain, ya seperti inilah teman-teman kategori kekayaan ya. Analisis dan perdagangan pasar. Nah, lalu kita masuk lagi yaitu produk digital yang laku di pasaran lagi, yaitu tentang kebahagiaan, teman-teman. Nah, tentang kebahagiaan ini yang bersangkutan dengan manajemen stres dan kecemasan ya. Nah, ini banyak banget kan orang dia itu kena penyakit stres, mungkin ditekan-tekan, diomelin bosnya dan sebagainya, terus hidupnya nggak teratur, berantakan. Nah, ini orang butuh ini, teman-teman ya. Mungkin dia butuh mengatur bagaimana caranya untuk mengatur tingkat kecemasan dan sebagainya biar nggak bunuh diri kayak gitu ya. Nah, lalu ada yang berhubungan dengan perhatian dan mediasi, teman-teman ya. Nah, ini dia yang berhubungan dengan perhatian dan mediasi, terus peningkatan diri dan pertumbuhan pribadi, penetapan tujuan dan produktivitas. Nah, ini adalah produk-produk digital yang laku, termasuk detox digital ya. Lalu setelah itu ada yang terakhir yaitu tentang hubungan atau relationship nih, teman-teman. Nah, ini sering banget juga produk yang laris untuk dijual. Yang pertama adalah ketertarikan dan keterampilan dalam berkencan. Bagaimana caranya kita bisa kencan pertama tanpa grogi dan dengan lancar dan mulus. Nah, ini ya, seperti ini. Terus pernikahan dan membangun hubungan jangka panjang. Kebanyakan mungkin pernikahan itu setelah beberapa tahun berjalan tuh hambar kayak gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa bikin nih e-booknya. Bagaimana caranya untuk pernikahan tetap harmonis dan hubungan tetap langgeng sampai jangka panjang gitu ya. Nah, terus keterampilan komunikasi dalam hubungan, terus resolusi konflik. Banyak orang berkonflik dalam rumah tangga, akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Nah, ini juga bisa teman-teman jadikan solusi. Bahayanya ketika kita sudah konflik di antara rumah tangga, ini bisa mengakibatkan perceraian. Ayo beli e-book ini kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa. Terus mengasuh anak. Nah, ini juga hal yang cukup banyak karena saya juga bikin produk ini ya, yaitu tentang audioterapi, teman-teman, untuk anak.
Nah, ini juga banyak teman-teman potensi atau minatnya ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman, ada dua cara, ini yang tadi saya bilang ya, ada dua cara teman-teman untuk menjual produk digital jalur cepat. Nah, ini secara saya bilang adalah jalur cepatnya ya teman-teman ya. Kenapa jalur cepat? Teman-teman nggak butuh yang namanya personal branding, karena ini yang saya lakukan ya. Saya bikin konten aja nggak bisa ya. Ya bisa sih bikin konten bisa, tapi nggak pernah viral ya. Nah, itu hebatnya saya, bikin konten nggak pernah viral. Jadi akhirnya saya memutuskan langsung dengan dua cara ini aja teman-teman. Dan dengan dua cara ini terbukti ampuh bisa menghasilkan hingga income ratusan juta rupiah kok ya. Jadi enaknya di sini teman-teman, berjualan produk digital. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu teman-teman bisa langsung aja bikin sebuah halaman promosi khusus, yaitu landing page kayak gini. Ya, contohnya halaman landing page. Terserah teman-teman mau produknya apapun ya. Pokoknya teman-teman bisa bikin halaman penawaran promo seperti ini, bikin landing page-nya. Nah, ini dia contoh. Habis itu teman-teman bisa langsung beriklan ya. Nah, setelah beriklan nanti akan banyak orang yang ngechat ke kalian ya, atau ngisi form order. Yaitu ada yang banyak, ada yang belasan. Pokoknya harian itu banyak yang ngisi form order ya. Nah, setelah teman-teman iklanin, setelah bikin landing page, setelah teman-teman iklanin, dan setelah itu teman-teman mulai bisa menikmati hasilnya seperti ini ya. Nah, ini contoh dari pembayaran otomatis ya. Nah, ini dia yang saya bilang, produk digital itu bisa sistemnya benar-benar otomatis. Bahkan kita tidur jam 2 malam itu otomatis orderannya dia kirim ke kita ya, dia kirim bukti transfer, otomatis dia juga bisa langsung mendapatkan akses produknya. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak usah nunggu lama. Itu kalau dia pakai sistem otomatis kayak pembayaran e-payment biasanya. Nah, terus dia langsung mendapatkan otomatis produknya. Jadi dia nggak perlu marah-marah ke kita, teman-teman. Nah, tiba-tiba pas kita bangun pagi-pagi, dia kok sudah banyak yang transfer kayak gini. Kayak gini contohnya ya, teman-teman ya. Oke, kita tinggal tunggu hasil ya. Itu enak banget ya, teman-teman ya. Nah, silakan komen, teman-teman. Silakan komen enak banget gitu. Nanti saya kasih tahu cara duanya, teman-teman. Silakan teman-teman boleh komen terlebih dahulu ya. Enak banget gitu. Biar nanti saya kasih tahu cara dua. Itu cara satu ya. Nanti saya kasih tahu cara duanya, teman-teman ya. Silakan komen dulu ya. Enak banget, enak banget, enak banget. Sama nih sambil jualan. Oke, enak. 500-an enak-enak. Oke. Oke ya, siap. Oke. Kalau agak telat tapi lumayan informasinya. Siap, Kak. Nanti ada rekamannya, Kak. Nanti saya kirim ya. Nanti ada rekamannya. Enak bangun. Top banget. Oke, siap. Oke ya. Oke, kita lanjut cara kedua ya. Silakan teman-teman komen lanjut dulu. Silakan teman-teman komen lanjut dulu ya. Nanti kita lanjut cara kedua nih, teman-teman. Oke, next. Lanjut. Lanjut. Enak banget. Oke. Oke, lanjut. Oke, siap ya. Oke, teman-teman, siap. Ini kita lanjutkan nih, teman-teman ya. Oke, bismillah ya. Kita lanjutkan. Silakan teman-teman di stop dulu komennya ya. Kita fokus dulu nih. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman, cara kedua. Nah, ini cara kedua adalah teman-teman dengan membangun yang namanya lead magnet, teman-teman. Nah, ini cara yang saya lakukan ya. Tadi saya bilang ya, tanpa saya membangun personal branding. Karena teman-teman mungkin di sini baru pertama kali lihat wajah saya kan. Nah, kita dengan cara ini nih, yaitu dengan membangun lead magnet. Nah, lead magnet itu gimana sih teman-teman? Yaitu kita bisa membuat iklan ya, atau membuat sebuah promosi atau men-share di sosial media, yaitu dengan memberikan sebuah ebook gratis yang nantinya kita bisa giring mereka ke dalam kolam di WhatsApp kita, teman-teman ya. Nanti kita berikan ebook gratis, kita giring mereka ke dalam kolam di WhatsApp mereka, di WhatsApp kita ya, seperti itu. Nah, lalu setelah itu, setelah teman-teman menggiring orang ke dalam WhatsApp group, nah, di sana teman-teman bisa edukasi sampai dia merasa bahwa ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Nah, itu baru teman-teman bisa jual ya. Teman-teman baru bisa melakukan penawaran, misalnya saya membuat edukasi tentang bagaimana caranya untuk melunasi hutang, misalnya seperti itu ya. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa menjual jasa konsultasi lebih lanjut
teman-teman buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut, saya ada ebook khusus step by step yang biar lebih detail lagi cara melunasi utang dengan harga sekian misalnya. Nah, itu nanti biasanya orang akan berebutan. Kenapa orang akan berebutan? Karena mereka sudah merasakan manfaat dari hasil yang mereka sebelumnya dikasih edukasi-edukasi gratis seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, ini adalah cara kedua, cara sistem otomatis yang udah terbukti banyak orang-orang lakukan dan pastinya berhasil, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi dia akan siap jualan apapun produknya. Cara ini bisa menghasilkan closing rate. Nah, ini closing rate yang biasa saya lakukan itu rata-rata di harga 10 sampai di harga lagi. Di angka 10 sampai 30% teman-teman dari jumlah leads yang ada. Misalnya jumlah leadsnya itu masuk ke dalam kolam kalian itu ada sekitar 100 orang ya. Berarti kalau 10%-nya itu 10 orang yang bayar minimal ya. Minimal ada 10 orang yang bayar. Jadi kalian langsung mendapatkan hasil seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara saya praktek iklannya. Silakan teman-teman boleh komen dulu. Mau dong, mau dong. Nanti akan saya langsung tunjukkan bagaimana cara saya praktek dalam beriklannya teman-teman ya. Silakan. Kak Akbar jangan dicoret-coret ya Kak Akbar ya. Bukan main PK ya. Oke, silakan komen dulu ya. Komen dulu, mau dong ya. Silakan. Oke, sip sip ya. Oke. Oke, siap ya. Oke, sip sip. Oke, kita akan langsung masuk cara beriklannya ya. Kita langsung masuk untuk beriklannya. Saya akan bentar ya, saya coba stop share dulu. Kita masuk ke dashboard iklan saya dulu ya. Oke, kita masuk ke dashboard iklan. Oke, ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah kelihatan ya dashboard iklan saya ya. Sudah kelihatan ya. Oh, ini baru habis nih saldonya bentar ya. Nanti saya isi deh. Ini baru banget nih saldonya habis ya. Nah, oke, jadi ini dashboard iklannya. Kita akan mulai langsung beriklan. Jadi untuk cara beriklan, saya akan iklanin produk ini, teman-teman ya. Nah, ini cara yang biasa saya lakukan ya. Nanti saya akan kasih tahu ya manajemen boncos seperti apa ya. Karena namanya iklan itu pasti nanti kita ada tahap fase testing. Nanti akan saya kasih tahu fase testing saya seperti apa. Nah, ini saya punya produk namanya kencan ya, namanya tips kencan pertama anti gagal. Nah, ini berhubungan dengan relationship ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk cara iklannya saya tinggal klik create. Di sini saya tinggal klik create, habis itu saya klik yang ini ya, yaitu sales ya. Nah, terus habis itu saya klik continue. Nah, setelah itu saya langsung klik manual sales campaign di sini teman-teman ya. Saya langsung klik manual sales campaign, lalu saya klik continue. Nah, di sini yang saya pakai adalah saya biasanya bikin iklan dengan rumus 144, yaitu satu campaign, 4 ad set dan 4 konten iklan. Nah, itu biasanya saya bikin seperti itu. Nah, ini saya bikin dulu nama campaignnya itu 5 tips kencan ya. Sekarang tanggal 14 September 2024. Nah, ini kenapa saya tanggalin biar saya tahu nanti kalau mau saya scale up itu bisa tinggal saya scale up di seminggu kemudian atau berapa gitu. Saya harus melihat tanggalnya. Jadi saya tanggalin di sini. Terus abis itu tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini kita matiin use katalognya.
Lalu di sini advantage campaign budget. Nah, ini saya pakai eh ini ya CBO ya. Jadi di sini saya pakai CBO, yaitu kita naruh budgetnya itu di campaign ya. Nah, biasanya yang saya taruh budgetnya adalah 100.000 teman-teman, minimal. Ini minimal ya. Tapi kadang bisa juga teman-teman naruh di minimal 70.000, itu terserah kalian. Tapi baiknya, idealnya untuk saat ini adalah budget budget buat kalian beriklan dalam sehari itu di angka 100.000 aja teman-teman ya, karena nanti takutnya nggak disebar sama si Facebook ya, takutnya karena jangkauannya terlalu kecil, budgetnya terlalu kecil. Nah, habis itu kita langsung scroll ke bawah, klik klik next ya. Nah, setelah klik next, habis itu di sini adalah halaman targetingnya teman-teman. Di sini kita ketik aja target 1 ya, target 1. Nah, di sini kita cek kita cek dulu di sini website. Nah, ini maximize number conversion. Nah, ini pixelnya. Ini pixelnya saya namain di sini ya. Pixelnya saya namain waktu itu pakai pixel, bentar. Oke, saya udah bikin sih. Ah, nih relationship ya. Relationship pixelnya ya. Oke. Nah, terus eventnya saya langsung pakai purchase biasanya. Nanti saya akan ngebaca orang yang langsung isi form order. Nah, terus saya scroll lagi ke bawah. Nah, ini di sini saya ganti jadi Indonesia ya. Indonesia. Ini kan masih Hong Kong ya. Saya ganti jadi Indonesia. Terus yang Hong Kong saya matiin. Nah, lalu setelah itu saya scroll lagi ke bawah. Ini usianya biasanya minimalnya adalah 21 ya. Nah, terus saya lagi scroll ke bawah di sini. Nah, di sini saya untuk targeting pertama ini saya nggak pernah pakai ini. Saya nggak pernah pakai ini ya. Jadi saya diemin aja. Nah, habis itu saya klik yang di sini yang opsi ini. Sorry, yang ini yang placement ini saya klik, lalu klik manual placement ya. Nah, habis itu biasanya ini saya matiin teman-teman ya. Ini yang audience sama messenger ini saya matiin, sama yang all device. Nah, all device ini diganti jadi mobile aja. Kenapa diganti jadi mobile atau handphone aja? Karena orang nggak pernah ngelihat iklan di laptop ya, jarang banget. Orang lihat iklan di laptop itu sangat jarang. Jadi langsung saya ganti jadi mobile aja. Habis itu di sini matiin. Terus ini juga unchecklist juga. Nah, ini kan Facebooknya masih minus ya. Ini kita klik aja. Dia nanti jadi plus lagi. Nah, ini matiin. Otomatis dia ada dua di sini ya. Jadi tampilnya di Facebook dan Instagram aja. Nah, kenapa ini nggak dinyalain? Karena jarang ada juga orang yang lihat di audience network dan messenger. Jadi hanya buang-buang budget aja. Jadi saya hanya nyalain di dua ini aja ya. Nah, terus setelah itu kita langsung klik next, teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal ganti. Di sini adalah bagian teman-teman ngisi konten iklannya ya. Nah, ini adalah bagian yang penting, teman-teman, yaitu teman-teman ngisi konten iklannya. Di sini saya ketik aja karena saya mau bikin konten iklan sampai 4 ya. Konten 1, saya pilihnya ngetiknya konten 1 di sini ya. Nah, lalu di sini saya ganti jadi personalnya, ini saya ganti jadi pakai fanspage yang sudah saya bikin, yaitu The Relationship. Nah, ini saya nggak pakai Instagram, tapi nanti tetap dia akan bisa iklan di Instagram ya. Nah, ini enaknya teman-teman ya, jadi teman-teman nggak perlu bikin akun Instagram pun, teman-teman bisa iklan langsung di Instagram, nanti munculnya ke Instagram juga. Ya, jadi teman-teman cuman bikin aja fanspage di Facebooknya aja gitu ya. Nah, terus scroll ke bawah. Nah, di sini URL-nya saya pakai ini ya. Nah, ini URL-nya yang udah saya siapkan. Oke, nah terus setelah itu di sini teman-teman upload aja medianya ya. Medianya saya pakai gambar. Kita upload dulu ya. Saya upload dulu pakai gambar. Nah, di sini saya upload gambar ini dulu ya, gambar 1. Habis itu kita klik gambarnya. Nah, setelah itu kita next.
Ini tinggal next next aja ya, tinggal di next next aja ya. Nah ini jangan lupa dibikin original, nih original juga ya, karena saya pernah pakai yang recommended itu malah dipotong sama Facebooknya. Jadi pilih yang original aja. Nah lalu next, terus abis itu next lagi. Nah kita klik done. Nah kita tunggu dia sampai selesai ya. Kita tunggu dia sampai selesai. Nah, setelah itu kita tinggal di bawah sini ada tulisan primary text. Nah, primary text ini masukkan apa sih? Nah, ini biasanya saya lewat pakai bisa bantuan dari ChatGPT ya, ChatGPT. Nah, di sini ya. Saya pakai bantuan ChatGPT. Nah, saya mau minta tolong buatkan uh, caption copywriting ya untuk iklannya di Meta Ads. Nah, saya coba minta tolong dia. Nah, nanti ChatGPT akan ngasih tahu nih beberapa copywriting yang bisa kita pakai ya. Nah, kayak gini. Jangan biarkan kencan pertamamu berakhir dengan kegagalan. Ini copywritingnya. Sudah siap untuk kencan pertama. Nah, bla 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 bla, dapatkan ebook sekarang. Nah, enaknya gitu ya, pakai ChatGPT ya. Jadi nggak usah teman-teman repot-repot lagi ya. Sini sudah ada teknologi yang cukup canggih sekarang ya. Nah, ini kita langsung copy aja semuanya. Nanti kita edit. Nah, terus setelah itu tinggal masuk ke sini. Nah, di sini kita paste. Lalu di sini kopinya ini kita enter dulu ya. Nah, ini kita enter. Kita enter biar dia ada jeda ya. Nah, habis itu CTA kita enter kayak gitu. Nah, ini yang ini kan headline ya. Yang paling atas ini headline. Ini kita langsung pastekan di sini di bagian headline. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, nah setelah itu kita bikin lagi yaitu duplikat. Kita akan duplikat kontennya ya. Kita duplikat kontennya sampai 4 maksimal ya. Kontennya kita bikin sampai 4 biar nanti si orang yang lihat itu bisa milih kira-kira menurut mereka yang bagus kontennya yang mana yang cocok untuk dia akhirnya tertarik untuk mengekliknya ya. Nah, ini konten 2 saya bikin konten 2. Di sini konten 2 itu kita hapus aja. Di sini kita hapus lalu setelah itu tinggal klik add image lagi. Nah, kayak gitu aja teman-teman, caranya gampang ya. Kita klik add image lagi pakai yang ini, ya. Nah, ini aja. Oke. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai ya. Nah, ini dia sudah selesai lalu kita klik next. Kita klik next, terus kita klik next lagi done ya. Kita klik done. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini udah otomatis copywritingnya juga ngikut teman-teman ya. Copywritingnya juga ngikut ya. Kita tunggu lagi. Nah, setelah itu tinggal klik di sini, kita klik quick duplikat. Kita duplikat sampai 2 lagi ya. Nah, ini kita ganti namanya jadi konten 3 ya, konten 3. Oke, terus scroll ke bawah. Nah, ini tinggal kita hapus, lalu di sini kita tinggal klik add image. Nah, di sini kita upload lagi di sini konten 3 ya. Nah, setelah itu teman-teman di sini bisa sama, pokoknya caranya sama ya. Ini saya bikin sampai 4 konten ya teman-teman ya. Nah, ini kita ganti original. Oke. Kita klik done di sini ya. Kita klik done. Oke. Nah, setelah itu kita tambah satu lagi ya. Kita tambah satu lagi kontennya. Kita klik lagi di sini quick duplikat. Nah, di sini ya. Quick duplikat. Setelah itu kita tambah lagi di sini konten 3 ya. Konten 3 konten 4 ya. Udah, ini konten terakhir ya. Nah, ini konten 4. Nah, ini konten terakhir nih, teman-teman nih. Konten terakhir kita tambahkan. Oke, kita hapus. Habis itu kita klik. Nah, kita tambah di sini konten ini ya. Kita tunggu dulu sampai, pokoknya prosesnya sama aja teman-teman. Ini cara beriklannya ya. Nah, prosesnya sama aja. Ini tinggal klik next next saja ya. Tinggal klik terus original, kita ganti original, terus next. Nah, terus kita klik next aja.
Nah, ini sudah selesai ya, semua kontennya sudah selesai seperti ini. Nah, biasanya setelah saya bikin konten, ini kan ada targeting satu ya, targeting satu tadi kan dia itu targetnya luas ya, jadi nggak pakai targeting sama sekali. Nah, di targeting satu ini saya punya 4 konten. Nanti si Facebook ini akan menyebarkan kira-kira konten mana yang relevan ke orang-orang yang minat dengan ebook ini kayak gini ya. Nah, habis itu saya langsung share lagi di sini. Nah, di sini saya langsung klik duplikat lagi, teman-teman. Saya akan klik duplikat lagi, yaitu untuk targeting duanya, ya. Nah, saya akan duplikat lagi di targetingnya ini. Jadi, ini kan ada targeting 2 sekarang. Nah, ini tinggal saya ganti namanya targeting 2. Nah, jadi di dalam satu campaign, di dalam satu iklan ini ada targeting 1 dan targeting 2 sekarang. Dan masing-masing konten iklannya sama ya. Biasanya saya caranya seperti ini. Masing-masing konten iklannya sama. Yang saya bedakan itu cuman ininya, apa namanya? Cuman interestnya. Nah, ini saya langsung klik aja di sini audience suggestion optional. Nah, di sini usia nggak pernah saya ganti ya. Saya selalu usia 21 sampai 2 bebas lah gitu ya. Nah, ini nggak pernah saya ganti. Ini langsung saya scroll ke bawah. Ini ada detail targeting. Nah, detail targetingnya biasanya saya pakai ini ya. Saya pakai ChatGPT juga ya. Nah, saya pakai ChatGPT juga. Saya mengandalkan dia. Ini caranya tinggal saya ketik di sini. Jadilah seorang profesional marketing. Saya mau buat ebook tentang 5 kesalahan mematikan yang harus dihindari pada kencan pertama Anda. Tolong buat list interest yang cocok untuk produk ini untuk saya beriklan di Meta Ads. Nah, ini nanti dia akan nyariin banyak tuh, teman-teman ya. Nah, contohnya saya pakai interest milenial. Nah, ini kita cek ada apa enggak ya. Karena ada yang enggak ada juga. Kalau enggak ada kita skip. Nah, ini kita langsung paste di sini. Nah, millennials ada ya teman-teman ya, millennials. Nah, kita paste. Nah, terus kita tunggu, kita cek. Nah, ternyata audiensnya ini masih 1,2 juta. Saya biasanya menargetkan audiens itu minimal 2 juta ya, 2 juta ke atas. Nah, berarti di sini saya harus tambah lagi targetingnya ya. Di sini saya coba target lagi namanya Gen Z ya. Kita coba apakah ada atau enggak ya. Kita coba di sini Gen Z. Nah, ini nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, biasanya di sini saya akan minta suggestion ke si Facebooknya ya. Kita klik suggestion. Nah, ini ada nih. Nah, bentar. Ini kita klik suggestion. Nah, ini ada Instagram, sosial media, style home, dan sebagainya. Nah, teman-teman bebas mau pilih yang mana. Ini tuh nggak ada patokan kita bisa pakai interest ini nanti bakal berhasil. Itu nggak ada. Nah, ini adalah cara saya split testing, teman-teman ya. Split testing untuk interestnya. Nah, ini kita klik aja misalnya starter home, atau real estate. Ini kan nggak nyambung sebenarnya, tapi kalian bisa lihat nanti hasilnya ya. Biasanya yang nggak nyambung itu malah tiba-tiba ada orderan gitu ya. Jadi kita nggak tahu seberapa luas nanti si Facebook akan menyebarkan ke orang-orang yang mungkin kita kira nggak cocok, ternyata itu cocok gitu ya. Nah, ini sudah 5 juta ya, sudah 5 juta. Berarti tinggal saya tambahkan lagi di sini targeting ketiga, yaitu quick duplikat ya. Saya tinggal quick duplikat lagi. Nah, di sini tinggal saya ganti namanya targeting 3. Nah, di sini tinggal saya ganti namanya jadi target 3. Nah, lalu setelah itu tinggal teman-teman di bawah sini ya, di bawah sini ini saya close ya, saya remove ya, atau saya hapus. Nah, setelah saya hapus, nah di sini tinggal saya tambahkan lagi ya, tinggal saya tambahkan lagi di sini yaitu wedding misalnya ya, wedding. Kita tambahkan lagi di sini wedding. Kita coba di sini. Oke, nah ini wedding ya. Kita tambahkan wedding. Nah, ini sudah 13 juta, berarti sudah aman ya. Ini nggak usah tambahin lagi, karena nanti terlalu luas. Oke, nah terus kita langsung tambahin lagi di sini quick duplikat ya. Quick duplikat lagi. Nah, di sini targeting terakhir ya. Nah, di sini targeting terakhir yaitu 4 di sini ya. Oke, nah setelah itu kita scroll lagi ke bawah, tinggal hapus tadi yang wedding ya. Nah, ini yang wedding kita hapus teman-teman ya, yang wedding kita hapus. Oke, di sini yang wedding kita hapus, lalu kita ganti di sini ya. Kita ganti jadi event planning misalnya. Nah, ini event planning. Kita coba cek ada apa enggak ya. Oke, nah ini ada ya event planning ya.
Kita cek ada berapa. Nah, ternyata interestnya masih malah merah ya. Nah, ini kita cek dia malah merah. Nah, ini berarti tinggal kita suggestion, event organizer. Terus kita tambahin terus teman-teman ya, sampai dia hijau. Nah, dikit lagi dia hijau ya. Terus kita tambahin lagi. Nah, ini interest ya. Nah, oke ya, dia sudah hijau ya. Ini berapa ini targetnya nggak kelihatan. Oke, nah ini pokoknya dia sudah hijau. Nah, habis itu ini sudah selesai teman-teman. Ini tinggal kita iklanin aja. Nah, ini saya masuk lagi ke sini ya. Saya masuk lagi aja di campaign jadi biar ke publish semua ya. Nanti tinggal kita klik publish teman-teman. Nah, begini teman-teman untuk cara iklannya sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali ya. Kita lihat dulu sampai dia selesai mempublish semuanya teman-teman ya. Sampai dia mempublish semuanya ya. Oke. Nah, kita jawab dulu pertanyaan ya. Kita jawab dulu pertanyaan ya. Kita jawab dulu ya di sini ya. Kita jawab dulu pertanyaan di sini. Oke, kita jawab dulu ya. Sebentar, saya cek dulu dari atas ya. Ada ya, ada rekamannya ya. Oke, kita cek dulu ya. Tarif agensi di luar budget iklan berapa? Biasanya saya bayar gaji ya. Saya bayar gaji mereka 1,5 juta ya teman-teman ya. Bayar gaji 1,5 juta plus dia minta bonus ya. Bonusnya itu per closing biasanya 5.000 teman-teman ya. Per closing itu 5.000 biasanya. Nah terus berarti prakteknya wajib ya, wajib pakai laptop ya. Nggak bisa kalau di iklan itu pakai handphone nggak bisa ya. Jadi wajib pakai laptop ya. Oke, nah itu nanti ya, karena nggak cukup waktunya kalau di sini ya. Nanti kita akan jelasin di lain waktu ya. Nah, kalau Advantage Plus doang, apakah ada pencet telur? Ada ya, saya juga pakai Advantage Plus ya, saya juga ada. Tapi Advantage Plus itu nggak cocok kalau teman-teman baru bikin pixel, terus baru bikin landing page-nya, pokoknya serba baru. Nah, itu nggak cocok teman-teman. Itu dia akan biasanya pasti boncos kalau pakai Advantage Plus ya. Jadi nggak cocok pakai itu ya. 100.000 per hari itu habis berapa mas? Itu pasti habis ya mas? Ya pasti habis ya. Itu pasti habis. Baru mau ngiklan. Oke. Agensi itu kerjaannya apa? Kelly, Aikal, Advantage itu apa? Oke, itu nanti pembahasannya ya. Agensi itu kerjaannya dia ngiklanin ya. Dia ngiklanin produk kita. Kita lempar aja ke dia. Kita lempar aja produk dia. Dia bisa bikin landing page, bisa buat ngiklanin juga. Kayak gitu. Itu kerjaannya dia ya. Belajar pakai page, setting iklan bisa pakai warnet. Ya, betul, bisa ya. Apapun ada jalannya ya. Apapun ada jalannya. Mas ini mah nggak bisa belajar cuma semalam doang. Bener, nggak bisa belajar cuma semalam doang ya. Nah, jadi bentar ya, saya ini soalnya tadi ada yang coret-coret ya. Nah, ini kita lanjut lagi dulu ya. Makanya kita lanjut lagi dulu nih. Teman-teman dengerin dulu, simak dulu sampai habis ya. Jadi biar teman-teman nanti paham. Oke? Nah, sebentar saya masuk lagi ke slide presentasinya. Nah, ini kan tadi kan teman-teman ya. Mungkin problematikanya buat teman-teman semua ya. Nah, jika nggak punya produk digital terus bikin sendiri, apa beli aja baiknya gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya yang biasanya saya lakukan, ini ya, yang biasanya saya lakukan adalah jika teman-teman nggak punya produk digital adalah ada dua cara. Nah, ini yang saya lakukan ya, teman-teman. Ini saya kasih tahu nih, teman-teman, cara punya produk digital dulu ya. Itu ada dua cara. Yang pertama adalah teman-teman bisa bikin sendiri berdasarkan keterampilan kalian. Kalian keterampilannya di mana nih? Keterampilannya di masak. Ya udah, bikin aja kursus untuk memasak apa gitu, misalnya ikan apa gitu yang mungkin jarang orang ketahui kayak gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman bikin ya. Atau kursus memasak kue untuk dijual lagi. Nah, itu juga bisa. Lalu beli dari situs web luar negeri yang udah disediakan. Nah, ini juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau bikin sendiri, nah ini yang saya lakukan, yaitu beli dari situs web luar negeri yang sudah banyak disiapkan dan siap jual ya. Nah,
kita Pak, saya kasih tahu cara yang pertama dulu ya. Jadi cara yang pertama yaitu jika teman-teman bikin sendiri, pastikan Anda punya keterampilan apa nih ya. Pastikan Anda punya keterampilan apa. Nah, terus yang kedua pastikan dalam bentuk apa. Misalnya mau bikinnya nanti dalam bentuk e-book kah, atau audio kah, atau video tutorial gitu ya. Nah, kebetulan saya punya semua itu ya. Nah, ini adalah cara tercepat, teman-teman. Ini adalah cara tercepat ya. Cara tercepat jika teman-teman ingin punya produk yang dimana teman-teman nggak mau bikin sendiri, nggak mau repot. Nah, ini biasanya beli aja di sini, teman-teman. Banyak berbagai pilihan kategori yang bisa teman-teman kan di sini ya. Ini ada anestesi, ada bisnis, marketing, karir, dating, dan sebagainya. Nah, ini tinggal beli aja, teman-teman. Habis beli, teman-teman tinggal ganti pakai nama kalian sendiri karena dia mengizinkan produk ini ada teman-teman di rebranding atau dijual ulang, teman-teman ya. Nah, ini enaknya teman-teman kalau beli produk di plr.me ya namanya. Nanti teman-teman bisa buka ya nanti setelah ini ya. Nah, ini harganya berapa? Bervariasi ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang $10 doang, ada yang cuma $1 doang pun ada ya. Jadi tergantung, nanti harganya bervariasi. Jadi teman-teman bisa beli di sini. Nah, ini dia teman-teman yang tadi banyak teman-teman tanyakan nih pasti ya. Yang tadi banyak teman-teman tanyakan, pasti teman-teman mungkin di sini bingung ya. Pasti teman-teman di sini bingung. Tadi ada yang nanyain ya, nggak bisa, ini mah nggak bisa belajar sehari doang gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bingung step by step atau langkah awalnya dari mana gitu kan. Langkah awalnya ini mulainya dari mana nih gitu. Nah, ini pasti teman-teman bingung di sini. Terus mau jualin produk digital apa? Orang produk digitalnya juga nggak punya gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah langkah jual produk digitalnya dengan Meta Ads dan dengan TikTok Ads itu gimana caranya gitu ya. Apakah ada step by step runtutannya? Kalau tadi kan saya mungkin hanya ngejelasin langsung cara ngiklannya kan. Nah, itu sebenarnya ada runtutannya teman-teman ya. Ada runtutannya dari teman-teman bikin fanspage, dari teman-teman bikin setting pixel, itu nggak sulit kok. Itu sangat gampang sekali teman-teman ya. Runtutannya sangat gampang sekali. Cuman kalau saya jelasin langsung di sini itu sangat makan waktu teman-teman. Bisa butuh waktu 2-3 jam bisa belum kelar mungkin ya. Nah, itu ada runtutannya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa langkah jual produk digitalnya gimana lewat Meta Ads dan TikTok Ads step by step-nya. Nah, itu nanti kita akan jelasin di next berikutnya insya Allah ya. Terus teman-teman mungkin juga setelah itu bingung nih, konsultasinya setiap hari itu ke siapa sih? Gitu, konsultasinya setiap hari itu ke siapa? Nah, terus kalau ada mentor, apakah ada mentor yang bisa main ke rumah mentornya langsung atau Zoom privat? Nah, ini mungkin belum ada ya teman-teman ya. Apakah ada mentor yang bisa main ke rumah langsung dan langsung lewat Zoom privat kalau misalnya jauh kayak gitu ya? Apakah ada gitu ya? Nah, ternyata ada ya teman-teman ya. Di sini saya menawarkan solusinya ke teman-teman semua ya, yaitu kita bangun komunitas di Akademi Digital Club teman-teman ya. Akademi Digital Club ini adalah komunitas produk digital yang nanti juga ada produk fisiknya teman-teman. Di mana saya sudah menyediakan berbagai macam fasilitas yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satunya teman-teman ya, di mana teman-teman nanti akan mendapatkan berbagai macam produk digital yang saya bikin sendiri ya, dari landing page-nya, dari copywriting-nya, dari apanya tuh namanya ya, pokoknya semuanya saya bikin, auto follow up-nya ya, teknik follow up-nya dan sebagainya. Ini saya bikin sendiri dan saya sediakan maksimal 1-2 minggu sekali itu kita update produk digital baru di sini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal gas siap iklan. Nah, ini ada berbagai kategori ya, ada parenting, relationship dan sebagainya teman-teman ya. Nah, ini kita coba nih, kita setel dulu ya videonya ya. Ini video kalau nggak salah deh. Oh, nggak bisa di setel ya. Oke, nah pokoknya di dalam sini itu sudah ada video, sudah ada ininya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dari konten iklannya, copywriting dan sebagainya, ini sudah ada semua teman-teman. Pokoknya di Akademi Digital itu kita siapkan semua ya, Akademi Digital Club ya. Nah, karena saking penasarannya ya, jadi Akademi Digital Club ini saat ini sudah
ada sekitar 500-an member tergabung dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Bayangin ya, dalam waktu 1 bulan, waktu pertemuannya cukup signifikan dibanding mungkin ada juga yang di luar sana gitu ya, brand-brand di luar sana juga akhirnya pada kepo ngintip sebenarnya Akademi Digital Club ini apa sih, kok banyak banget orang yang gabung secepat itu gitu ya. Karena kita baru launching belum sebulan, teman. Kayak udah sebulan lebih sih, udah sebulan lebih dikit. Nah, itu membernya sudah ada sekitar 500-an, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin bergabung di Akademi Digital Club yang tadi bingung-bingung ya. Nah, ini sebenarnya bukan 20 ya. Sekarang udah ada 40 video lebih kalau nggak salah ya. Sudah ada 40 tutorial video yang teman-teman bisa nikmati. Yaitu pengenalan produk digital yang laku di pasaran apa, terus cara anti ribet punya produk digital sendiri, membuat desain e-booknya, membuat desain mockup dan sebagainya. Terus skema jual produk digital yang nanti teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sampai 120.000 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga bisa dapat menentukan nama produk digital ya, bikin logo brand produk digital sendiri, anti ribet punya produk digital sendiri, bikin akun IG, bikin konten, bikin halaman fanspage. Nah, ini step by stepnya sudah kita runtutin teman-teman ya. Jadi tinggal ikutin aja. Bikin akun bisnis manajernya, solusi akun iklannya, beli website, terus cara input template, fitur auto follow up otomatis ya, terus menambahkan produk baru. Nah, ini yang teman-teman juga bisa pelajari yaitu tentang Facebook ya. Nah, Facebook dan Instagram ya, cara step by stepnya seperti apa, dan juga saya kasih tahu bagaimana caranya teman-teman untuk bisa beriklan di TikTok Ads juga, karena saya juga main TikTok Ads teman-teman ya. Jadi di sini kita jualannya bukan di satu lini aja, teman-teman nanti bisa main di Google Ads, bisa main di TikTok Ads juga ya, bukan hanya iklan di platform Facebook aja, karena nanti biar teman-teman bisa kesebar produknya ya, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman, yang lebih spesial lagi ya, belum ada di komunitas lain, makanya banyak yang melirik ke sini teman-teman ya, banyak brand-brand lain yang ujung-ujungnya dia kepo melirik ke sini, sebenarnya ada apa sih di Akademi Digital Club ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Teman-teman akan mendapatkan hak akses website seperti ini. Ini adalah website otomatis teman-teman ya. Website ini bisa apa aja sih? Nah, ini kita menyebutnya adalah ini adalah website autopilot direct rekening. Kenapa autopilot direct rekening? Karena biasanya produk digital itu kalau misalnya teman-teman bergabung di tempat lain itu sistemnya kan affiliate ya. Sistemnya affiliate di mana nanti kalian akan beriklan lewat link gitu ya, pakai link affiliate. Nah, nanti transfernya kan ke rekening si perusahaan affiliate itu kan. Nah, itu biasanya dananya itu tersendat teman-teman. Biasanya dananya tersendat, nanti kalian mungkin akan ditransfernya sekian di tanggal berapa kayak gitu kan. Nah, kalau di Akademi Digital Club ini teman-teman nggak perlu seperti itu ya, teman-teman nggak perlu seperti itu. Jadi di sini di dalam website kita sistem otomatis ini, di mana nanti teman-teman tinggal mengambil linknya aja ya, link affiliate kayak biasa sih, link affiliate kayak biasa. Lalu teman-teman ketika ada orang yang membeli, nanti otomatis dia mendapatkan notifikasi WhatsApp yang dimana WhatsApp dan email ya, dia akan mendapatkan notifikasi WhatsApp dan email. Nanti nomor rekeningnya itu adalah nomor rekening kalian gitu, nomor rekening itu adalah nomor rekening kalian sendiri. Nah, otomatis itu nanti dia akan transfer langsung ke kalian sejumlah yang memang sudah kalian jual, harga produknya berapa. Misalnya harganya 179.000. Nah, itu orang akan transfer langsung 179.000 ke rekening kalian secara full seperti itu. Nah, untuk kalian bisa, si orang tersebut setelah transfer dia bisa mendapatkan aksesnya gimana? Kalian tinggal chat ke saya dan nanti kita sistemnya kayak komisi juga sama bagi hasil. Jadi kalau di affiliate biasa kan yang bagi hasil adalah si perusahaannya. Nah, kalau ini kalian yang bagi hasil ke saya ya, kalian yang bagi hasil ke saya. Jadi kalian setelah dapat 179.000, biasanya saya cuma minta sebesar 29.000 aja. Sisanya itu duit kalian ya. Jadi udah itu semua duit kalian dan kalian langsung bisa menikmati duitnya diputar lagi buat iklan dan sebagainya. Jadi perputaran duitnya sehat gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan sistem auto direct langsung ke rekening teman-teman ya. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang fungsinya buat apa, yaitu nggak usah beli website dan maintenance report lainnya.
yang mencapai sebesar ini pengalaman saya ya. Jadi saya fungsinya itu biasanya saya beli website itu maintenance maksimal 400 ribuan minimal ya, 400 ribuan sebulan. Setiap bulan saya ngeluarin duit segini buat maintenance teman-teman ya. Nah tapi di sistem tadi teman-teman nggak perlu lagi repot-repot beli website, tinggal sebar link aja ya. Nah terus ambil link promosinya di website untuk produk yang mau Anda iklankan, sebar ke berbagai sosial media atau iklankan langsung, lalu kita bantu follow up otomatis ya. Nanti dia setelah beli langsung mendapatkan follow up otomatis sampai 7 kali dikejar teman-teman ya. Sampai 7 kali kita kejar, dan itu dikejarnya pakai rekening kalian ya. Jadi uniknya di situ. Nanti dikejarnya pakai rekening kalian. Jadi kita bukan sistem affiliate, tapi unik dan pertama di dunia digital marketing teman-teman ya. Jadi bukan sistem affiliate, ini ya kayak affiliate apa ya namanya sih? Kita juga nggak tahu lah menyebutnya apa ya. Pokoknya nanti dikejarnya pakai rekening kalian, bukan pakai rekening saya. Jadi langsung ditransfer ke rekening kalian. Nah, semua customer akan langsung transfer ke rekening Anda langsung. Nah, ini tadi udah saya jelasin. Dana tidak tertahan, jadi dana nggak tertahan di kita dan cash flow juga jadi lancar ya teman-teman ya. Ketika orang tersebut sudah transfer misalnya 149 untuk customer Anda dan Anda tinggal bagi hasil ke saya 29.000. Jadi Anda yang bagi hasil ke saya, bukan perusahaan yang bagi hasil ke Anda. Gitu ya. Nah, itu uniknya sistem affiliate seperti itu teman-teman ya. Jadi profit bersihnya itu antara 120 ribuan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang banyak banget orang tanyakan ya. Kebanyakan di sini ada yang mungkin kayak kemarin tuh datang ke rumah saya ada sales mobil, terus ada juga datang ke rumah saya dia jualan di kantin dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang nggak ada di tempat lain yang dimana teman-teman boleh datang langsung belajar langsung ke rumah. Saya siapkan tempat buat teman-teman belajar langsung ke rumah. Atau kalau jauh ya, karena rumah saya di Tangerang Selatan ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman jauh, kalau teman-teman ngerasa jauh, teman-teman bisa kita pandu lewat Zoom privat one on one. Kalau teman-teman mau, nanti Mas tolong jadwalin Zoom Mas. Saya bingung harus mulai dari mana. Saya udah nonton tutorialnya tapi nggak bisa-bisa. Tuh misalnya karena kalian ngerasa gaptek banget gitu ya. Oke, kita akan jadwalin teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini nggak ada di tempat lain teman-teman. Kalian bisa cari dimanapun, di e-course manapun pasti nggak ada yang mau kayak gini. Nggak ada orang yang ngebolehin datang ke rumah. Ini orang gila mana yang ngebolehin datang ke rumah langsung, hanya cuman nanti teman-teman bisa investasi yang ya cuma sedikit sekali teman-teman ya. Bahkan kayaknya nggak ada sih teman-teman ya. Nah, investasi ilmu di tempat lain model seperti ini itu biasanya sebesar 2 juta sampai 5 jutaan aja. Wow, lumayan mahal ya investasi ilmunya ya teman-teman ya. Biasanya di tempat lain bisa sampai seperti ini teman-teman ya, 2 juta sampai 5 jutaan teman-teman. Coba bayangin ya kalau teman-teman investasi ilmu di tempat lain. Nah, tapi yang bolehin datang ke rumah atau privat one on one itu kayaknya cuma saya aja nih teman-teman ya. Kalian coba nih tes aja, cek kalian udah ikut kursus kemana nih. Misalnya saya udah coba bayar 2 juta, coba boleh gak datang ke rumahnya atau boleh gak nelpon langsung atau one on one. Pasti mereka nggak akan mau teman-teman ya. Nah, baru kali ini teman-teman, di sini aja pas banget teman-teman beruntung ketika teman-teman ngerasa dirinya gaptek, sudah belajar kemana-mana nggak ngerti karena lewat online aja misalnya ya. Nah, saya mau coba, boleh dong Mas saya jadwalin ke rumah. Oke, boleh teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar ke saya. Nah, ini adalah beberapa testimoni member yang sudah ngejual produk kita ya. Ini ada Mas Rijal, ini dia ngejual produk kita namanya 100 resep produk kimia ya. Harganya itu 129 kalau salah ya. Nah, ini dia dapat untung 100.000 teman-teman ya. Dia dapat untung 100.000 ya, closingnya 100.000. Nah, ini dia pagi-pagi juga ada nih dari Mas siapa ya, saya lupa. Nah, ini closingnya sudah 3, yaitu pagi-pagi dia sudah closing 3 teman-teman ya. Harganya itu komisinya dia dapat 100.000, berarti total dia sudah dapat profit 300.000 ya. Ya walaupun iklannya 100.000 berarti dia masih untung 200.000 ya. Nah, ini dia ada yang closing sampai banyak banget nih teman-teman ya. Luar biasanya closingnya sampai total omset di waktu 20 hari itu 18
juta teman-teman ya. Bayangin aja ya, dalam waktu kurang lebih ya, ini kurang lebih estimasinya 20 hari itu bisa dapat 18 juta rupiah. Wow, bayangin ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang adalah ini saya buka nih harganya buat teman-teman semua yang mau gabung di Akademi Digital Club, teman-teman ya. Jika saya buka penawaran harga untuk ilmu dan tenaga saya yang saya curahkan kepada teman-teman semua, harganya adalah hanya 447.000. Menurut kalian ini murah atau mahal? Silakan di komen dulu ya. Saya mau tahu responnya nih. Jadi saya mau tahu apakah ini sebenarnya murah atau mahal sih teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa komen dulu ya. Silakan teman-teman boleh komen-komen dulu ya. Murah Mas, oke murah ya. Masih masih tak terjangkau Mas, oke. Murah banget, oke. Oh murah ya. Kalau murah saya jual segini aja nih berarti ya. Diskon lagi Mas, oke. Mahal, oke. Mahal. Mahal, masih mahal, diskon lagi. Sebenarnya murah tapi belum terjangkau. Oke. Mahal, bisa bisa akses aneh produk, bisa bisa akses aneh produk juga. Maksudnya apa tuh? Masih terjangkau, Mas. Oke, masih terjangkau. Oke. Masih mahal, murah, diskon lagi, Mas. Masih akses semua. Oh, bisa dong, bisa bisa. Maksudnya apa sih? Bisa akses marketing kitnya ya nanti buat dijualin maksudnya Kak, bisa. Murah mah cuman entar join kalau sudah hasil dari siap ya. Kalau sudah hasil. Cukup murah tapi belum siap dananya, tapinya lagi mau ikut banget. Oke, nggak apa-apa, dikumpulin dulu aja ya. Kita tidak memaksa ya, dikumpulin dulu aja, nggak apa-apa, dikumpulin dulu aja. Jangan memaksa untuk ikut tapi nanti malah hutang atau apa gitu ya, kita nggak mau ya. Jadi dikumpulin aja dananya. Kalau misalnya belum ini ya, full digitalnya dapat di mana juga Mas? Dapat nanti setelah akses ya, setelah pembelian pembelian Akademi Digital Club ini, nanti teman-teman akan mendapatkan akses dari admin. Nanti admin akan ngechat ya, ininya apa namanya, cara untuk mendapatkannya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa mungkin masih keberatan dan masih ingin minta diskon, ini saya janji ya, ini terakhir kali saya jualan di minggu ini, insya Allah ya. Saya janji terakhir kali saya jualan di minggu ini dengan harga spesial buat teman-teman semua, bukan hanya 447.000 nih teman-teman ya. Saya buka harga penawaran terakhir nih teman-teman ya, karena saya sudah janji, yaitu harganya di khusus teman-teman yang bayar malam ini ya. Teman-teman yang khusus bayar malam ini harganya 149.000 rupiah teman-teman ya, cuman 149.000 rupiah. Nah ini saya tadi udah bilang nih sama tim saya, harganya akan kita naikin kayak minggu depan jadi 247 deh, kayak ini terlalu kemurahan gitu ya dengan fasilitas tadi sebanyak tadi ya. Nah harganya cuma 149.000 aja ya. Oke. Nah sebelumnya saya akan jelasin dulu ya. Saya akan jelasin lagi teman-teman, harga 149 ini dapat apa aja. Ini saya akan ngulang lagi teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan website sistem autopilot ya, follow up otomatis 7 kali. Terus teman-teman juga akan mendapatkan sistem landing page, tinggal sebar link aja. Nah, terus teman-teman juga akan mendapatkan produk digital terbaru yaitu 1-2 minggu sekali siap ngetes iklan langsung ya. Nah, ini nanti saya yang bikin teman-teman. Saya akan mencurahkan tenaga saya buat bikin produk digital ya. Nah, produk fisik juga nanti kita akan siap gas teman-teman ya. Kita ada produk fisik juga nanti yang udah saya siapkan. Kita udah stok 2000 piece ya, produk fisik. Kita udah siapkan, nanti teman-teman bisa tinggal siap gas. Nah, kita juga sudah siapkan halaman promosinya, copywriting, konten iklan, dan sebagainya teman-teman ya. Nah, grup supportnya juga ada ya. Ada grup support sesama member, itu biasanya mereka saling aktif ya di sana ya. Nah, ini dia yang teman-teman tadi sudah saya singgung-singgung, yaitu teman-teman boleh konsultasi datang ke rumah atau privat Zoom one-on-one. Nanti kita jadwalin ya. Jadi teman-teman bisa jadwalkan aja. Mas, saya ada waktunya di malam jam sekian. Boleh gak Mas? Boleh. Nanti kita akan coba cocokkan dengan jadwal saya ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus untuk cara bayarnya gimana? Nah, untuk cara bayarnya silakan teman-teman langsung nanti kita kasih linknya atau
infonya di grup ya, di dalam grup. Teman-teman silahkan buka grupnya yang grup webinar itu ya. Nah, ini saya coba share dulu infonya ya. Saya coba share dulu cara bayarnya. Teman-teman bisa langsung ke sini nih, teman-teman ya. Saya sebentar, saya share dulu ya. Teman-teman semua.